Erika nama gue. Erika Damayanti. Cantik kan gue? Gue dari kalangan atas. Bokap gue sih pegawai negeri, tapi tajir. Uangnya itu hasil korupsi, dan itu yang bikin nyokap gue tertekan hingga meninggal. Pak, ini eskalatornya salah loh. Oh, sudah biasa, Neng. Iya. Ya udah. Tapi gue yakin, lo semua pasti nggak bakal ada yang nyangka deh. Apa kerjaan gue? Hari ini kita bertiga bantu Erika. Ingat, hasil sepenuhnya buat dia. Ngerti lu pada? Ngerti, Bang. Nah, target kita itu tuh. Dengan latar belakang yang udah gue ceritain tadi, nggak bakal ada yang nyangka deh apa kerjaan gue. Gue adalah tukang copet. Aduh, teledor banget deh gue. Kenapa, Mbak? Saya kecopetan nih mas, handphone sama dompet saya hilang. Ini kan mau bawa papan atas, mana ada copet. Beneran ada mas, saya mau pulang nggak ada ongkos, mau nelfon juga nggak ada handphone, gimana dong? Mbak, tenang aja. Woi, kau jadi bener lo. Dompet gua. HP. Tadi kejadian saya juga kayak gitu tuh, waktu dompet sama handphone saya hilang sih, tabrak sama orang. Kayaknya mas-mas yang tadi deh. Berarti handphone mas sama dompet mas diambil tuh sama orang-orang tadi. Mendingan Mas, cepet jangan aja. tuh orang. Jangan aja. Gue yakin banget, lo semua pasti pada bingung, heran, dan kaget. Kenapa sih gue jadi tukang copet? Kerja hari ini sukses besar. Ups, sorry, gue lupa cerita. Kenapa sih gue kerja jadi tukang copet? Aduh. Sorry lagi nih. Cerita kenapa gue jadi tukang copetnya, tunda dulu ya. Gue ketangkep nih. Papa jangan. Diam kamu! Kamu tuh mau bikin papa malu kayak kakak kamu, ha? Tapi kan, Pak, Kak Ika ngelakuin itu kan. Kamu tuh mau tampar. Pak, Erika yang salah. Laras nggak usah dibawa-bawa. Kalau papa nggak datang, kamu pasti masuk penjara, Erika. Bapak nggak mau Ika masuk penjara karena Papa malu kan? Bukan karena sayang sama Ika. Papa sayang dan peduli sama kamu, Erika. Kalau Papa sayang dan peduli sama Ika dan Laras, Papa pasti bikin nyaman dong di rumah ini. Bukan malah so berkuasa. Emangnya belum cukup ya, Pak? Sikap Papa yang kayak gini bikin orang meninggal karena tekanan batin. Kurang ajar kamu ya. Sekarang kamu tinggal di tempat Eyang. Dan nggak ada lagi fasilitas apapun buat kamu. Bukannya semua fasilitas udah Papa cabut. Mobil, kartu kredit, uang weekend. Papa cuma ngasih Ika uang saku. Itu pun nggak banyak. Mulai sekarang, nggak ada juga uang saku buat kamu. Ya lo Ros pakai nangis segala, udah kayak sinetron deh.
Udah lah, santai aja. Gue biasa kali kayak gini. Kak. Tapi Laras gak mau, Kak. Papa pasti bersikap kasar sama Laras. Udah deh, lo tenang aja. Lo percaya sama gue. Papa pasti bakal bersikap lunak sama lo. Lo kan gak kayak gue. Ya, lumayan kan deket. Kalau lo kangen, lo tinggal ke Tangerang. Oke? Udah aja nangis. Baik ya. Belum tentu mereka dari keluarga miskin. Broken home juga bisa bikin anak-anak lari ke jalanan. Jalanan akan menjadi lebih indah dibanding rumah yang seperti neraka. Hati gue gak kuat ngeliat anak-anak di jalanan. Sudah malam masih aja nyari duit. Gue pengen mereka jadi orang-orang yang kuat. Sayangnya gue belum bisa menampung mereka semua. Mbak, ini uang palsu apa asli? Ya asli lah, cek aja. Semua orang kayaknya gak ada yang mau tahu. Untuk apa gue nyopet? Kirain nggak datang, Kak. Jessica bingung, Kak. Alasan apa lagi sama guru? Masih nunggak bayaran sekolah, Kak. Buku sekolah harus lunas, Kak. Inhaler Fatwa habis, Kak. Besok ya. Besok Kak Erika punya uang. Dapat uang dari siapa, Kak? Kak Erika mau minta uang. Sama. Sama Tuhan. Kak Erika mau minta uang sama Tuhan. Soalnya Tuhan itu kan kaya. Jadi pasti bakal dikasih. Mereka butuh uang banyak buat makan, pakaian, sekolah, kesehatan. Gue harus cari uang yang banyak dengan jalan instan. Dan menjadi pecopet adalah pilihan utama. Sekarang ngerti kan kenapa gue jadi copet? Lah nek ketangkep polisi terus piye? Di penjara. Gelem kowe. Hah? Assalamualaikum. Nek, biar Ika aja yang buka. Itu Ferdi kok. Loh, kok Ferdi tahu kamu di sini? Tadi Ika nyuruh kesini. Hai. Iya masuk yuk. Fer, lo ada duit gak gope? Gue pinjem dong, ntar gue ganti. Kapan sih lo berhenti nyopet? Lo tega ngasih anak yatim lo tuh pakai duit hasil nyopet lo? Hah? Lo tega ngelihat anak-anak gue tuh gak makan, gak sekolah. Iya lo cari kerja kayak apa kayak? Buang-buang waktu tau gak? Gue tuh butuh uang cepet setiap hari. Buat uang makan, uang saku, uang sekolah mereka. Itu tuh gak dikit tau gak? Dengar dari gue rasa kalau lo bilang sama bokap lo dia pasti ngerti kok. Fer, berapa kali sih gue bilang sama lo? Bokap-bokap gue itu tuh gak pernah peduli sama anak-anaknya. Ngasih makan orang miskin tuh sama aja tuh aib buat bokap gue. Maksud gue tuh gini kak, gue tuh cuman... Udah deh Fer, gue minta lo kesini karena gue minta bantuan lo. Kalau lo bisa bantu, ya bagus. Tapi kalau enggak, mending lo gak usah ngasih gue nasihat deh. Iya. Erika, gue jatuh cinta. Bukan sama lu kali. Ih,
Siapa juga yang GR? Nggak ngarep juga kali gue. Emangnya lo jatuh cinta sama siapa sih? Ciara. Lo ngomong kenapa? Gue takut, Kak. Gue takut ditolak sama dia. Tapi kira-kira dia suka nggak ya sama gue? Suka sama cowok. Kok Erika bisa tahu sih Ciara lagi suka sama cowok? Siapa sih, Ra? Ganteng nggak? Erika, Ciara malu. Nanti aja ya, kalau Ciara udah jadian, pasti Ciara ceritain semua. Siapa sih, Ra, emangnya? Ferdi ya? Iya, Erika, udah. Ciara jadi malu nih. Karena hatiku tak akan kembali. Serius lu, Kak? Ya, jatuh lagi. Belum 5 menit, sayang, Kak. Kampret. Bakso gue lo injek tuh. Aku nginjek bakso kamu. Masa sih? Sini. Oh, enggak, gue urusan ngomong gitu. Kak. Gue beneran ya, gue janji nih. Kalau sampai si Ciara tuh beneran suka sama gue, utang lo yang gope itu banget lunas. Oke? Ferdi? Ferdi masih ada kelas nggak? Tergantung sih. Supir Ciara hari ini nggak bisa jemput Ciara. Ferdi mau nganterin Ciara? Oh, mau? Boleh. Nggak apa-apa. Utang lunas ya. Nih, utang lo. Yuk. Ngasih mie. Udah lah, Mayan. Kaki tangan itu adalah sebuah istilah. Kenapa disebut kaki tangan? Karena fungsinya sama gunanya sama seperti kaki sama tangan. Kalau misalnya Fatwa jadi kaki tangan saya, berarti Fatwa dong yang nyebutin saya. Kan Fatwa tangan saya. Pantes tuh lo jadi kaki tangan gua. Lo gue injek-injek, kan lo jadi kaki gua. Udah, kalian semua itu sama. Sejajar, nggak ada yang jadi kaki tangan. Kak, lapar. Aduh, Fat, kakak belum beli inhaler lagi buat kamu. Masih kuat kan? Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok lo tau gue ada di sini, Ras? Tahu dong, Kak. Lagian kalau kakak lagi nggak ada di sini, nggak apa-apa. Kan Laras cuma mau kasih ini. Makanan buat adik-adik. Kanan tuh. Ras, lu mau duit nggak? Gue mau beliin inhaler tuh buat Fatma, habis soalnya. Bawa, Kak. Tapi nggak banyak. Kalau hujan, kamar ini banjir. Kak, jadi aku tidur di kamar cowok, Kak. Ya enggak lah, cewek tidur di kamar cewek, cowok tidur di kamar cowok. Nggak boleh nyampur. Lapan lu udah ngontak itu rumah. Jadi kalau ada yang rusak, itu urusan lu dah, bukan urusan gua. Ya ampun, tapi ini rusak itu besar banget, biayanya kan pasti gede. Ah, mana gua ngerti. Itu mah urusan lu pokoknya ya. Pok, tapi ini kan mereka anak-anak yatim, Pok nggak kasihan apa? Ih, lu ngapa sih pakai bawa anak yatim segala? Nah urusannya ame gue kan kagak ada. Pok tahu nggak, kalau Empok mau bantu mereka itu ya, Pok bakal dapat pahala yang banyak banget. Hah? Pahala? Gue kagak butuh pahala ya. Gue tuh butuh duit. Pulus. Lu kagak ngerti juga ya. Ih. Pok maaf. Ferdi nggak marah kan Ciara ajak makan di sini? Enggak. Iya. Enggak. Aku malah seneng banget kali. Seneng bener. Ciara seneng deh kalau Ferdi seneng. Iya. Buat Panca sana.
Oh. Main jus ini, Mbak. Ya, apa gue tembak Ciara sekarang ya? Kayaknya ini saat yang tepat nih buat gue nembak Ciara. Ciara, aku boleh ngomong sesuatu nggak? Boleh. Ferdi mau ngomong apa? Aku udah lama. Silakan Ciara, nggak apa-apa kok. Halo? Halo Ciara. Ya, saya udah sampai nih. Oh, sudah sampai. Ya udah, Ciara tunggu ya. Ya, udah. Aku boleh terusin, Ciara? Boleh, Ferdi. Aku Cin. Tapi bukan sekarang, Ferdi. Soalnya sekarang ada temen Ciara yang mau datang. Makasih banyak ya, Ferdi udah mau nemenin Ciara nungguin temen Ciara. Oh, jadi gue cuma nemenin doang. Mas, ban belakangnya dua-duanya bocor ya? Enggak kok. Bocor mas, coba cek dulu deh. Mana mas? Orang nggak bocor kok. Masa sih? Tadi saya lihat dari jauh kayaknya bocor mas. Oh, mungkin karena ukuran velgnya besar, jadi bannya kelihatannya kecil. Oh, Jadi mas ngiranya tuh bocor. velgnya ya? Saya nggak ngerti mobil mas, maklum. Saya belum pernah punya mobil. Iya nggak apa-apa. Sorry mas ya. Iya. Tas gue mana? Bang, ini gua ada bang. Lu ngapain ngasih gua kak? Gak usah kak. Lagian gua tahu nih duit bukan buat makan lu kan? Buat makan anak yatim kan? Iya kak. Kita bertiga tuh udah banyak dosa kak. Apa sih? Udah pakai uang anak yatim segala. Dosa lu tuh yang banyak. Udah pegang. Bener, gua ikhlas. Bener nggak? Ini nggak apa-apa nih. Gak apa-apa, buat lu aja. Ya udah kalau gitu. Ini bang, duluan ya. Ya. Hati kak. Kasian ya si Erika. Duitnya dipakai buat cari pahala. Padahal nyarinya pakai cara dosa. Nah, dosa kan dibalasnya dengan dosa, Bang. Kalau dia berbuat kebaikan, pahalanya 2 kali lipat, Bang. Lagu lu sok ceramah. Berbuat baik aja lu gak pernah. Tahu deh, Eka jadi benci sama aja deh, tahu nggak? Ah, bet deh kayaknya. Lucu juga nih cowok. Kayaknya nih Evan masih baru banget nih, fotonya masih dikit. Coba kita cek pulsa. Wah, pulsanya masih banyak banget nih. Kayaknya nih Evan sayang nih kalau gue jual. Mendingan gue habisin dulu aja pulsanya. Cek dompet.
Felix Tampu Bolon. Nama yang oke. Residence Bintaro, sektor 9. Kayaknya ini orang tajir juga nih. Utang nggak jadi lunas ya? Kok gitu? Nggak bisa dong. Pokoknya selama belum terbukti si Ciara itu punya cowok, hutang gue anggap lunas. Iya, gue bakal bantuin lo. Dengan catatan, Ciara juga suka sama lo. Kirain Kak Erika sama Kak Ferdi deket dari dulu mau jadian. Iya, jadian aja. Cocok. Ayo Kak, cocok tuh katanya. Apa ya? Masa mau jadian juga? Siapa yang berisik? Apa susahnya sih jadian? Tapi cara bingung, Erika. Apaan? Bingung-bingung. Mau jadiannya pakai bingung-bingung deh lu. Udah sering jalan berdua juga. Nggak jadian-jadian juga. Terus cara harus gimana dong? Udah, lo SMS atau BBM aja. Lo tembak aja duluan. Cara nembak. Ya ampun, Ra. Zaman udah berubah kali. Nih ya, kalau ibu kita Kartini masih hidup, pasti bakal setuju tuh sama emansipasi cewek nembak cowok. Kamu tuh udah saya bilang jangan berisik, masih aja berisik. Apa sih yang kalian ngomongin? Ngomongin ibu kita Kartini, Pak. Ibu kita Kartini ngapain? Ibu Kartini nembak cinta. Rara. Siapa ya? Pacarnya. Gua angkat nggak ya? Tuhan, kenapa Felix nggak mau ngangkat telepon Ciara? Mau gue jual, sayang pulsanya. Si ganteng ini kayaknya udah punya pacar deh. Tapi kan dia orang kaya. Rara? Kok kamu nggak telepon dulu? Felix, maaf Ciara langsung sini. Tadi Ciara udah coba telepon, tapi Felixnya nggak ngangkat. Sorry, tadi aku ada sedikit masalah. Masalah? Masalah apa? Masalah sama Ciara? Ngomong nggak ya kalau saya kerampokan? Thanksin banget kalau dia tahu. Oh iya, kamu nemenin aku lari sore ya? Kenapa ya? Setiap kali mau nyatain cinta sama Rara, kok berat banget ya? Gimana nih? Ciara pengen banget Felix jadi pacar Ciara. Ciara sayang sama Felix. Sayang banget. Tapi gimana ngomongnya? Felix. Ada apa, Felix? Rara bilang aja ngomong. Maaf ya. Apa-apa nih? Oh, nggak tahu saya, Pak. Sakit dong. Ini jalannya mahal. Nggak sengaja, saya mahal. Woi. Mau nyatain cinta malah jadi begini. Batal deh rencana Ciara nembak Felix. Wah, tajir nih.
Apa tuh si ganteng? Gue datang di saat yang tepat nggak ya? Ya udah, kan ada SMS, ada BBM. Kalau nggak mempan juga, pakai Twitter, Facebook, atau email. Gampang kan? Kalau masih nggak mempan juga, lo beli tali. Tali? Buat apa? Lo gantung diri deh. Ya, kok habis? Ya udah, cara beli dulu ya. Ih, belinya 2, yang ada yang tali. Kok gede juga ya, Per? Gede lah. Anak yatim lo ada 4. Belum bayar SPP, uang seragam, uang makan mereka, terus uang transport, belum uang jajan mereka, ya kan? Gede lah. Tapi kok ini pengeluaran semua sih? Masukannya mana? Ih, emang lo belum ada pemasukan kan? Kak, gue gak mau ya tulis pemasukan lo dari hasil nyopet. Buka gue, haram. Ya daripada koruptor, maling uang rakyat, tapi duitnya buat isi simpenan. Dengan gue. Oke, udah. Kalau gitu, mulai sekarang lo harus bikin pembukuan yang jelas. Jadi lo tahu sebulan tuh pengeluaran lo berapa, pemasukannya berapa. Oke? Ya. Kak, tadi si Ciara ngomong apaan? Ini mau SMS lo deh. Oh, serius lo? Iya. Laras lagi nggak ada uang, Kak. Papa kan kalau ngasih duit ke lo tuh banyak, Ras. Tabungan lo deh. Kayaknya Papa tahu deh kalau Laras tuh suka ketemu sama Kak Ika. Masa uang jajan Laras tuh jadi ngepas gitu? Udah gitu uang tabungan sama ATM Laras juga diambil sama Papa. Segitu bencinya Papa sama orang miskin. Padahal dulu kata Eyang, keluarga Papa itu juga keluarga kurang mampu. Ya udah, Kak. Nanti Laras bantu usaha cari ya, Kak. Laras. Kalau kamu masih bantuin kakak kamu, Papa akan pindahin kamu ke rumah Opa di Palembang. Kalau jodoh emang gak lari kemana, bener juga omongannya Rika. Ciara pasti bakal SMS gue. Felix, sejak Rara ketemu Felix, ada sesuatu yang berbeda di hati Rara. Rara sebenarnya nunggu Felix bicara sama Rara. Tapi Felix nggak bicara juga. Gak apa-apa kan kalau Rara yang bicara sama Felix? Rara sayang banget sama Felix. Rara pengen Felix jadi pacar Rara. Ternyata si Rara itu belum jadian sama Felix. Berarti gue masih ada kesempatan dong. Pede banget sih gue. Biarin deh.
Mana Ciara kok nggak SMS gue? Tenang aja deh, dia pasti bakal SMS lo. Lo tau nggak? Dia tuh ke perpus bukan buat cari buku, tapi buat bikin kata-kata cinta. Lagi lu tuh cowok, gentle dikit apa sih? Kalau suka tembak aja sendiri. Makasih ya. Kak, Erika. Kak, gue udah punya solusi biar kita dapat duit. Kita cari donatur. Kita kerja tuh, kita cari orang-orang yang mau bantu. Jadi anak-anak yatim lo itu nggak cuma 4, bisa 10, 100, atau malah 1000 malahan, ya kan? Jadi lo nggak perlu nangis-nangis gitu kalau ngeliat anak kecil nangis di lampu merah. Jadi lo bisa angkut tuh ke tempat yatim lo. Gimana, mau? Kalau lo mau, kita bikin proposalnya bareng-bareng. Gimana? Udah. Yuk. Nanti proposalnya kita copy banyak buat donatur. Tapi yang paling penting tuh buat Pemda, Demsos, sama wali kota. Gitu. Oke. Kenapa ya? Felix kok nggak mau balas SMS dari Ciara? Apa Felix nggak cinta sama Ciara? Nggak mungkin deh kalau Felix nggak cinta sama Ciara. Ciara bisa rasain kok cintanya Felix buat Ciara. Felix? Halo Ferdi. Halo, Ciara. Lagi ngapain? Ciara lagi nunggu di kafe sendirian nih. Kok sendirian? Kenapa nggak minta ditemenin? Enggak. Ciara takut ngerepotin Ferdi. Ya enggak kali, nggak apa-apa, nggak bakal repot kok. Kalau minta ditemenin bilang aja. Ciara, aku boleh nanya sesuatu nggak? Mau nanya apa Ferdi? Kemarin kamu sempat SMS aku atau enggak? Enggak tuh. Ciara nggak SMS Ferdi. Selamat siang. Siang. Perkenalkan saya Erika. Erika Damayanti. Saya Felix Tambubola. Oh iya, silakan duduk. Silakan. Jadi gini Mas Felix, saya sama teman saya itu berencana mau membuat sebuah yayasan untuk anak yatim dan anak-anak jalanan. Anak yatim sama anak jalanan. Iya Mas, kan kasihan ya mereka itu nggak punya biaya untuk pendidikan. Ya takutnya mereka jadi generasi yang bodoh. Bangsa kita mau jadi apa kalau generasi kita pada bodoh? Terus maksudnya? Jadi maksudnya kami mau mohon bantuannya Mas Felix untuk menjadi donatur. Oke. Tapi kalau boleh saya tahu, Mbak tahu saya dari siapa? Jadi saya sama teman-teman saya itu nyebar ke beberapa daerah. Kebetulan saya dapat daerah sini Mas. Oke. Saya akan bantu. Tapi bisa Mbak tinggalin proposalnya dulu. Biar saya baca-baca. Nanti kalau setelah saya baca, saya akan hubungin Mbak Erika lagi. Oh, iya bisa. Silahkan dibaca dulu. Ya Tuhan, ini cowok perfect banget. Udah tajir, ganteng, baik, ramah, nggak pelit lagi. Kayaknya kedepannya nggak cuma sekedar jadi donatur gue nih. Siapa tahu Felix bisa jadi donatur cinta buat gue.
Kalau kamu nggak mau tinggal sama papa, bukan berarti kamu bisa tinggal sama kakak kamu di rumah Eyang. Papa benar-benar mau ngantar kamu ke rumah opa di Palembang. Kasih tahu Laras, kalau sampai malam ini dia tidak pulang ke rumah, Papa akan paksa dia tinggal di rumah opa di Palembang. Ras, Papa tuh gak main-main. Lu tuh belum siap jauh dari Papa. Lo belum sekuat gue. Apa coba enaknya tinggal sama papa? Ras, lo tuh masih butuh biaya banyak buat sekolah. Beda sama gue. Gue bentar lagi juga lulus. Udahlah, lo pulang aja. Dia kalau dikirim ke Palembang. Lo tau nggak? Di Palembang tuh banyak orang Palembang, tau nggak? Halo? Halo Mbak Rika. Mas Felix? Gini Mbak, setelah saya pikir-pikir, saya mau menjadi donatur yayasan Mbak. Wah, makasih banyak ya Mas ya. Oh iya Mbak, tapi kalau boleh saya tahu, apa Mbak sudah mengasuh anak-anak yatim sama anak jalanan itu? Oh, udah Mas, udah ada. Bisa saya ketemu mereka? Bisa Mas. Jessica, Klana, Kenar, Fatwa. Ini ada Kak Felix. Kak Felix ini akan jadi donatur buat kalian semua. Kok pada bengong sih? Pada nggak seneng ya? Donatur apa sih, Kak? Ya ampun kakak lupa, donatur itu adalah orang yang suka rela menyumbangkan uangnya untuk keperluan kalian tiap bulan. Dan insya Allah kalau kakak jadi buat yayasan, nanti kakak akan bawa semua teman-teman kalian yang masih di jalanan untuk tinggal di sini. Kok pada diem? Pada nggak seneng ya? Yayasan itu apaan sih, Kak? Kamu tuh hebat ya. Tanpa mikir, tanpa pertimbangan, kamu langsung aja membantuin calon yayasan aku. Kebetulan aja papa saya juga donatur. Jadi saya banyak belajar dari dia. Papa saya pernah bilang, kalau kamu mau banyak menerima, kamu harus sering-sering memberi. Ya, Ci. Erika, telepon Ciara nggak diangkat. SMS Ciara juga nggak dibalas. Ciara harus gimana dong? Gimana dong? Erika, saya pulang dulu ya. Ci, bentar ya. Ya udah. Felix, makasih banyak ya. Kamu hati-hati ya. Ci. Siapa tuh, Kak? Tuh kan, diem-diem udah pacaran. Kalau mau dibilang pacar sih belum. Tapi kalau mau bilang calon pacar sih boleh.
pagi udah bersih aja kayak ada apaan aja sih lu? Po, anak-anak mana, Po? Mereka tuh hari ini nggak sekolah, mereka libur, tapi kok sekarang nggak ada. Nah, itu dia yang gue bingung. Tadi pagi ada bapak-bapak sama temen-temennya. Nah, terus anak-anak ngikut deh tuh. Siapa itu, Po? Lah, siapanya ngerti? Gue kata itu temen-temen lu, Erika. Bukan, Po, itu bukan teman-teman saya. Gimana sih lu? Halo, Felix. Felix, aku butuh bantuan kamu. Jessica! Kelana! Ganar! Fatwa! Mana sih kalian? Kenapa nggak nelfon Kak Erika sih? Jessica! Erika, kamu yang sabar ya. Gimana kalau kita cari mereka di tempat waktu kamu pertama kali nemukan mereka? Ini tempat pertama kali aku temuin mereka. Apa jangan-jangan teman mereka yang sama anak jalanan yang bawa mereka kembali ke jalan? Enggak. Nggak mungkin anak-anak itu yang bawa. Karena katanya yang bawa mereka itu bawa bapak. Papa mana? Ada tuh di ruang kerja. Papa yang buang anak. Dengan gak adanya anak-anak jalanan itu, kamu gak perlu lagi nyari duit haram buat kasih makan mereka. Duit haram? Ya. Papa lupa ya? Papa tuh cuma pegawai negeri. Gaji pegawai negeri berapa sih, Pak? Tapi dari mana coba? Papa bisa dapetin semua ini. Apa yang Kak lakuin sama Papa lakuin itu sama. Kita sama-sama pencopet, Pak. Sama-sama pencuri. Cuma bedanya, Ika nyopetnya dikit. Tapi kalau Papa kebanyakan. Kau kurang ajar! Jangan, Pak. Cukup ya, Pak. Apa yang kan bikin aib ya, Pak? Dengan ngurusin anak jalanan sama anak yatim. Papa nggak kasihan apa lihat mereka? Hidup di jalanan, cari uang di jalan, makan seadanya nggak punya tempat tinggal. Sementara anak Papa punya rumah, nggak perlu cari uang. Tidur di kasur empuk, ber-AC, mau apa aja gampang. Jangan sebut-sebut lagi nama anak yatim, anak jalanan. Karena Papa waktu dulu waktu masih kecil, Papa dan anak yatim yang tinggal di jalanan. Karena Papa yatim, keluarga Papa jatuh miskin. Dan semua orang menghina Papa. Papa dan bayang kamu hidup di jalanan. Papa benci kemiskinan. Papa benci anak jalanan. Itu semua mengingatkan Papa pada masa lalu Papa yang sangat menyakitkan. Tolong kasih tau Ika, Pak. Mereka ada di mana sekarang? Ika mohon. Itunya habis ya. Fatwa, kamu kenapa, Fatwa? Fatwa, kamu kenapa?
Papa yang membuat Fatma meninggal. Ini adalah proposal dari anak muda yang berpikiran maju dan mencintai bangsa. Sangat mengharukan sekali. Walaupun masih muda, tapi dia sudah memikirkan tentang nasib anak yatim dan anak-anak jalanan. Pak Wali Kota, Ya. saya jadi penasaran. Proposal apa sih? Mereka menginginkan kantor wali kota ini menjadi donatur dari yayasan yang mereka dirikan. Pak Arif, Iya Pak, iya Pak. tentunya Bapak banggakan kalau mempunyai anak yang memikirkan nasib anak yatim dan anak-anak jalanan. Papa. Maaf Pak Wali Kota, Mbak ini ingin bertemu papanya. Tadi sudah saya larang Pak, karena papanya lagi ada meeting dengan Pak Wali Kota. Tapi Mbaknya memaksa. Maafin saya Pak Wali Kota. Saya cuma mau bicara sebentar sama papa saya yang telah membuat Fatwa meninggal. Pak, Erika benar-benar kecewa sama papa. Pokoknya mulai sekarang, Erika akan benar-benar keluar dari rumah. Erika akan keluar dari kuliah. Dan Erika nggak mau terima uang papa sepeser pun. Papa? Masih marah ya sama Kak Erika? Laras emang masih kecil, Pak. Belum ngerti apa-apa. Tapi tentang masa lalu Papa, anak jalanan, anak yatim, seharusnya justru ngebuat Papa semakin sayang sama mereka. Berusaha supaya mereka nggak bernasib sama kayak Papa. Bukan benci sama kondisi itu, Pak. Bukan juga ngajarin mereka untuk berbangku tangan. Tapi kan emang belum saatnya mereka mencari makanan untuk hidup mereka sendiri. Mereka butuh bantuan kita, Pak. Maafin Laras, Pak. Ide dari gua. Ide bikin proposal juga dari gua. Yang antar ke Depsos, wali kota juga gua. Udah dapat donatur. Gua dilupain. Fer, itu nggak lupa sama lo. Oh ya? Kalau lo nggak lupa sama gua, seharusnya di waktu anak-anak hilang tuh gua orang pertama yang lo kabarin. Fer, lo tau nggak sih kenapa dia orang pertama yang gue telepon? Karena di dial handphone gue nama dia yang paling pertama. Ya udah jadi karena gue panik, ya dia yang gue telepon. Ya, Fer jangan marah dong. Ganteng juga sih. Ih, lo marah banget sih. Nora-nora bergembira ya? Udah, gua haus. Gua mau kantin dulu. Ciara tadi lihat Erika sama Ferdi loh. Dilihat-lihat, Erika sama Ferdi cocok deh. Cocok. Enggak. Gue sama Ferdi itu tuh nggak ada hubungan apa-apa. Beneran, swear. Halo? Nanti malam kamu ada acara nggak? Saya mau ajak kamu jalan. Nanti malam. Enggak, kosong. Iya ya, kosong beneran. Saya mau bicara sesuatu sama kamu. Ya udah, nanti malam saya jemput kamu ya. Erika dapat berita duka ya? Bukan.
ini cowok gebatan gue. Terus katanya ntar malam dia mau ajakin gue pergi. Sama katanya dia mau ngomong sesuatu sama gue. Kira-kira dia bakal ngomong apa ya? Lama banget ya nggak datang-datang. Gue telepon aja kali ya. Ya, habis lagi pulsanya. Kita pakai ini. Handphone yang nggak habis pulsanya. Tapi ini kan handphonenya Felix. Kalau gue telepon pakai handphone ini ketahuan dong. Ini kenapa juga ya gue bawa nih handphone? Tunggu lagi deh. Felix, maafin Rara ya. Selama ini Rara udah ganggu Felix. Maafin Rara yang udah nyangka Felix juga cinta sama Rara. Biar aja Rara nyimpen rasa cinta Rara yang paling dalam untuk Felix. Sorry ya, Ra. Walaupun gue belum pernah kenal sama lo, tapi gue yakin lo itu pasti cewek yang baik. Dan lo pasti akan dapat pasangan juga yang paling baik buat lo. Hai. Hai. Sorry udah nunggu. Kita keluar yuk. Kita nggak di sini. Felix, romantis banget sih kamu. Saya udah menyiapkan tempat ini khusus buat kita berdua. Erika, pertama kali saya kenal sama kamu, saya sudah merasakan ada kedekatan antara saya sama kamu. Awalnya saya ragu untuk mengatakan ini, tapi sekarang saya yakin kamu orang yang tepat untuk mendengarkan apa yang saya rasakan. Erika, saya jatuh cinta. Saya jatuh cinta sama seorang gadis yang sudah lama saya kenal. Dia teman SMA saya. Tapi saya belum berani untuk mengatakan cinta sama dia. Erika, kamu orang yang baik. Baik sekali. Dan saya yakin orang yang baik dapat memberikan nasihat yang baik juga. Jadi tolong saya. Kasih saya nasihat. Apa yang harus saya lakukan? Supaya dia tahu kalau saya mencintai dia. Ayo Erika, tolong saya. Cinta itu tuh gak bisa disembunyiin. Sekecil apapun, itu pasti bakal kelihatan. Apalagi kalian udah sama-sama semenjak SMA kan? Aku yakin kok, dia pasti tahu kalau kamu cinta sama dia. Terima kasih Erika. Kenapa gue harus sedih sama kecewa? Gue kan baru kenal Felix. Tapi, cinta. Kadang kalau datang tuh ngapain ketuk pintu dulu deh. Dari mana lu, Kak? Muka lo kacau begitu. Ini maksudnya apa nih? Enggak, kok gak ada maksud apa-apa. Oh, Erika. Tadi Mbak Rodi datang ke sini. Terus dia nanya soal uang sewa rumah. Mau diperpanjang apa enggak? Coba aja lo tanya sama donatur lo. Siapa tahu dia mau ngasih duit kan buat bayar sewa rumah.
Rara, ada yang mau saya bicarain sama kamu, Rara. Rara pikir udah nggak ada yang perlu kita bicarakan. Sekarang kita jalan masing-masing ya. Felix dengan urusan Felix, dan Rara dengan urusan Rara. Erika, Sorry, aku buru-buru ada meeting soalnya. Erika, arah jam 12. Kakap tuh. Gimana caranya? Begini caranya. Tas yang ada di sebelah cowok itu pasti isinya barang berharga. Lu jalan ke arah dia bertepatan saat dia sedang minum. Begitu dia sedang minum, lu pura-pura terpeleset. Terus lu jatuh. Jatuhnya tepat di tempatnya. Pada saat jatuh, lu kotori baju lu dengan minuman yang dia minum. Percaya sama gua. Cowok itu susah marah sama cewek. Lu bilang aja minta maaf. Udah itu lu giring cowok itu ke arah toilet. Saat kalian berdua ke arah toilet, pasti cowok itu sudah lupa dengan tasnya. Nah, setelah itu tugas lu, Mon. Lu kerjain, Mon. kok bukan saya aja, Bang? Jangan lu ah, karena lu orangnya so tahu. Maafin aku ya Tuhan. Karena aku masih cari uang dengan cara kayak gini. Tapi terima kasih ya Tuhan. Karena Engkau telah memberikan aku rezeki untuk anak-anak yatim aku. Hei! Cukupnya cewek, Bang. Erika? Nah, ini dia nih malingnya. Lu tadi sengaja kan bikin suasana kacau biar teman-teman lu bisa beraksi. Kak, telepon papa. Lu tahu kan bokap gua polisi? Gua bakal masukin lu ke dalam penjara. Erika? Kenapa bisa kayak gini? Assalamualaikum. Udah kerja lagi ya. Mereka yang buat gue ngelakuin semua ini. Demi kebahagiaan mereka, demi rumah mereka, demi makan mereka, demi sekolah mereka, dan juga demi kesehatan mereka semua. Tapi bukan begini caranya, Erika. Mau gimana lagi sih? Kerja. Paling berapa sih gaji gue? Gue juga belum lulus kuliah kan? Halo? Halo, Kak. Iya, ada apa? Saya mau bicara penting sama kamu. Aku nggak ada waktu. Erika, please. Tolong aku sekali ini aja. Please ya. Saya nggak nyangka aja dia nolak saya. Saya nggak ngerti deh. Ya, kalau dia nolak kamu, itu artinya dia nggak suka sama kamu. Nggak mungkin, Erika. Saya tahu dia. Dia tuh suka sama saya. Ya, dalamnya laut kan bisa diukur, tapi dalamnya hati siapa ada yang tahu?
Saat ini yang saya rasain, cuman kamu yang bisa ngelain kesedihan saya. Terus maksud kamu mau jadiin aku pelarian? Bukan itu, Erika. Saya cuma nyaman aja berada di samping kamu. Makasih ya, kamu udah baik banget mau nemenin anak main sampai malam. Bukan aku yang baik, tapi kamu. Kak Erika sama Bang Felix jadian aja. Oleh. Erika, saya mau bicara sesuatu sama kamu. Bicara aja. Aku siap kok terima apapun yang mau kamu bilang. Saya suka sama kamu. Maksudnya? Ya, saya mau jadi pacar kamu. Erika belum pulang tuh, Ci. Apa kamu tadi nggak telepon dulu? Tadi udah coba cara telepon, Nek. Cuman handphone Erika nggak aktif. Ya sudah, kalau gitu kamu tunggu dulu ya. Sebentar lagi juga Erika pulang. Itu kayaknya Erika. Tunggu sebentar ya. Erika! Ya udah, kamu masuk ya. Yang kamu udah nunggu tuh. Sorry aku nggak bisa mampir. Iya nggak apa-apa. Kamu juga harus antar mama kamu kan? Pacar baru Erika ya, Nek? Eyang nggak tahu tuh. Tapi kamu tunggu dulu aja ya. Iya, Nek. Eyang masuk dulu ya. Iya, Nek. Telepon dulu kali, Ci. Handphone Erika mati. Nanti. Oh iya loh, Bet. Baru nyadar. Erika diantar siapa tadi? Coba gue. Ya, kalau tahu lo ada di sini, gue kenalin tadi. Jadi, Erika, Cara mau curhat nih. curhat apaan lagi sih?
Cowok yang sama, yang lu udah jauhin itu. Iya, kenapa ya cowok kayak gitu? Kayaknya semakin Ciara jauhin, hati Ciara makin dekat. Bisa gitu emang? Ini handphone baru Erika ya? Oh, HP. Udah lama kok. Kok nggak pernah Ciara lihat? Suka gue bawa lagi, tapi nggak pernah gue keluarin aja. Kok nggak pernah dikeluarin sih? Ya, nah itu HP boleh nyopet. Gue cuma manfaatin pulsanya aja, soalnya pulsanya tuh banyak banget. Terus lo tau nggak, cowok yang punya HP itu sekarang tuh jadi cowok gue. Aneh banget kan? Masya Allah Erika, Ciara takut Erika ketahuan. Ya udah, mendingan sekarang Ciara lanjutin aja ya curhatnya. Jadi gitu Erika, Ciara nyesel banget. Ciara nyesel kenapa waktu itu Ciara jauhin dia. Padahal Ciara masih sayang banget sama dia. Ya udah, gini deh. Lo mendingan telepon dia. Terus lo bilang tuh gimana perasaan lo. Gue yakin kok dia pasti masih sayang sama lo. Makasih ya Erika. Erika emang temen Ciara yang paling baik deh. Iya, maksudnya buku kali. Udah. Erika, tadi ada surat nih buat kamu. Dari Departemen Sosial sama dari kantor wali kota. Apa kamu ngelamar kerja toh? Fer, gue udah surat nih Dede sama wali kota. Mereka nggak dukung rencana gue buat bikin yayasan. Tapi mereka minta kita bikin proposal, anggaran biaya nih, apa aja yang kita butuhin. Tolong dong lo bikinin proposalnya ya. Ya. Kenapa lo nggak minta tolong sama cowok itu? Maksud lo apa sih, Fer? Fer. Erika. Ciara udah berani untuk nelfon dia. Oh ya? Lo udah nelfon dia terus? Belum Erika. Tadi malam Ciara udah ngumpulin keberanian untuk nelfon dia. Dan sekarang Ciara udah berani. Ya udah, coba aja telepon dia sekarang. Ciara coba ya. Masya Allah Erika. Ini handphone siapa Erika? Itu handphone boleh nyopet. Kan gue dibilang sama lo waktu di rumah Eyang. Erika, ini handphone Felix. Erika nyopet handphone Felix. Felix? Kok lo kenal sama Felix? Felix itu cowok yang Ciara suka. Temen Ciara sejak SMA. Setiap kali Ciara telepon gak pernah masuk. Karena handphonenya ada di Erika. Kok bisa sih? Ya Tuhan. Kemarin Erika bilang, Erika jadian sama pemilik handphone ini. Erika jadian sama Felix. Cara kecewa, Ferdi. Cara kecewa sama Erika. Menurut aku sih Erika juga nggak salah. Toh dia juga nggak tahu kan kalau cowok yang kamu suka itu ternyata Felix. Lagian kalau ada kesalahan Erika, itu cuma satu.
Nyopet. Ciara nggak terima. Ciara sayang sama Felix. Seharusnya Ciara yang jadi ceweknya Felix. Kamu benar-benar sayang sama aku kan, Vel? Kamu tiba-tiba nanya soal itu sih? Kalau tiba-tiba Rara datang nemuin kamu terus bilang sayang sama kamu nggak akan musuhin aku kan? Erika, saya ini benar-benar sayang sama kamu. Apapun yang terjadi. Beneran? Apapun yang terjadi? Tapi kamu ingat satu hal. Saya paling gak suka dibohongin. Felix nggak boleh percaya sama Erika. Ciara? Felix, Erika itu nggak sebaik yang Felix pikir. Erika itu orang jahat. Felix harus jauhin Erika. Rara, kamu ini ngomong apa sih? Saya nggak ngerti sama sekali. Erika itu tukang copet, Felix. Kalau Felix nggak percaya, biar Rara buktiin. Handphone dan dompet Felix yang hilang itu karena dicuri Erika. Erika, di mana handphone dan dompet Felix yang kemarin kamu curi? Ciara, lo ngomong apaan sih? Rara, kalau kamu emang gak suka saya pacaran sama Erika, bukan begini caranya. Felix. Sekarang, keluar dari rumah saya. Felix harus dengerin penjelasan Rara dulu. Rara bisa buktiin kalau Erika itu benar tukang copet. Kamu gak dengar kata-kata saya? Keluar. Saya kecewa banget sama kamu. Ciara, maafin gue. Gue butuh Felix. Gue butuh donasi Felix buat anak-anak yatim sama anak-anak jalanan. Ciara kecewa banget sama Erika. Ciara udah nganggap dia sebagai sahabat Ciara sendiri. Tapi Erika tega ngelakuin itu sama Ciara. Kenapa Mas Ferdi nggak mau main lagi kemari? Kan udah ada Kak Felix. Lo mau kemana? Kalau anak-anak tahu lo dapat donasi dengan cara menusuk sahabat lo sendiri, gue yakin anak-anak tuh pasti lebih milih untuk jadi anak jalanan lagi. Ini proposal buat Depsa sama wali kota. Dan gue minta tolong sama lo. Tolong lo berhenti nyopet. Jessica jadi nggak sabar, Kak. Pingin buruan tinggal sini. Pasti nanti akan banyak teman, Kak. Iya dong, nanti semua teman-teman kamu di jalanan itu bisa tinggal di sini. Ya, emang belum yayasan besar sih untuk nampung anak yatim sama anak jalanan. Ya, bersyukur aja lah Erika. Wali kota sama Depsa sudah mau bantu nyumbangin dana. Oh iya, Papa katanya mau nyumbang juga buat tempat ini. Dia mau nyumbang buku. Coba deh saya telepon. Handphone saya lowbat lagi. Ya udah pakai handphone aku aja, tapi handphonenya ada di dalam tas aku di mobil. Pakai aja. Serius nggak apa-apa? Iya, nggak apa.
sekarang kamu jelasin. Gimana handphone saya bisa ada di tas kamu? Handphone itu aku. Kita udah sepakat untuk tidak saling berbohong, kan? Apa jangan-jangan yang Rara bilang itu benar? Iya, yang Rara bilang itu emang benar. Aku emang mencopet handphone sama dompet kamu. Jadi kamu pencopet? Awalnya aku membiayain mereka tuh dari fasilitas papa aku. Tapi setelah papa aku tahu, papa nyetop semuanya. Dan aku nggak bisa berhenti biayain mereka. Aku harus cari uang yang banyak dan cepet. Makanya aku putusin aku harus jadi pencopet. Kamu lihat ini. Ini SMS dari Rara. Kamu jahat. Felix, kamu harus dengar penjelasan aku dulu. Aku punya alasan kenapa aku lakuin ini semua. Ada apa, Kak? Kamu nganterin dong ngejar Felix dong. Kamu keluar dari Rika deh. Masa Ega sih, Bang? Abang aja udah deh, ya. Mon, lu kan tahu kalau gua nggak bisa naik motor. Iya, lari gini. Kepala copet kagak bisa naik motor. Ada siapa lagi deh yang nganterin, udah cepetan aja. Bisa aja, copet. Felix, aku salah. Tapi masa kamu nggak bisa ngerti sih kenapa aku lakuin itu semua? Erika, mencuri itu salah. Salah besar. Ya, tapi sekarang setelah aku dapat santunan dari Depos, aku nggak akan nyopet lagi. Yang namanya mencuri, dia tetap aja mencuri. Felix bisa ada di sini. Rara maafin saya. Saya sekarang udah tahu sebenarnya. Ternyata Erika ngebohongin saya. Sebenarnya kita saling sayang, Ra. Tapi kita nggak akan pernah bersatu. Karena setiap SMS, BBM kamu, telepon kamu itu nggak masuk ke aku. Rara, aku minta maaf. Karena waktu itu aku malah ngusir kamu. Erika, kamu bukan hanya mencuri handphone sama dompet saya, tapi kamu juga mencuri hati saya. Yang seharusnya saya kasih buat kamu, Rara. Rara, kamu masih tetap sayangkan sama saya? Ya ampun, cantik-cantik tukang copet. Terus kalau tukang copet kenapa? Lo semua merasa lebih suci dari tukang copet? Merasa lebih berharga dari tukang copet? Hah? Atau kalian semua merasa kalian gak pernah mencuri? Banyak di antara kita kalau mau ujian bukannya sibuk belajar. Tapi malah ngapain? Bikin contekan, iya kan? Itu semua kalian lakuin biar apa? Nilai lo dapat A, iya kan? Lo semua sadar gak sih? Nilai A yang kalian dapat dari hasil nyontek itu sama aja dengan mencuri. Dan lo, Felix, gue tau lo kecewa sama Erika, gue tau. Tapi seharusnya lo bisa ngertiin dia. Dia nyopet bukan untuk perut dia sendiri, tapi untuk perut anak-anak yatim, anak-anak jalanan. Dan apa ada di antara lo semua mikirin anak jalanan? Pernah mikirin nasib anak jalanan? Gak pernah kan? Termasuk lo juga. Gue malu, Feb. Anak-anak tahu gue tukang copet. Itu udah balasan yang setimpal dengan dosa lo sebagai tukang copet. Selamat siang semuanya. Saya nggak pintar berpidato. Cuman bagi saya, ini semua tuh terasa seperti mimpi. Bapak-bapak sama ibu-ibu semua bisa hadir di sini untuk menyaksikan peresmian rumah singgah ini. Satu hal yang mendasari kami mendirikan rumah singgah ini adalah kami nggak mau lagi ada anak terlantar. Kami nggak mau ada lagi anak-anak yang putus sekolah. Karena menurut kami, semua anak itu berhak untuk bersekolah.
dan berhak untuk pintar, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang lebih pintar lagi. Untuk itu, saya minta kesediaan Bapak Wali Kota untuk meresmikan rumah singgah ini. Silakan, Pak. Sebelum saya meresmikan, saya ingin bercerita sedikit. Seandainya saja Erika ini anak saya, betapa bangganya saya menjadi ayahnya dia. Selamat ya. Seperti kita udah sama mencuri cinta. Jauh-jauh kita mencuri cinta. Ternyata cinta itu ada di antara kita. Erika. Papa salah. Maafin Papa. Ini adalah hari yang paling bahagia buat gue. Papa bisa menyadari semua kesalahannya, dan gue sama Ferdi juga bisa menyadari bahwa ternyata gue sama dia saling cinta dari dulu.